kebanggaan. Selamat menempuh hidup baru di Man Satu Tegal. Selamat bersinergi, mantapkan hati menimba ilmu di madrasah. Insya Allah kalian tidak salah pilih. Bagaimana madrasah ini berproses? Kalian bisa melihat sendiri di media sosial. Sudah follow kan? Harus dong. Klik YouTube Man Satu Tegal, klik IG, klik FB, semua sudah tersaji secara transparan. Bagaimana potret Man Satu Tegal. Kalau ada yang sampai detik ini belum mantap hatinya, mungkin kalian belum tuntas keponya. Oleh karena itu, di awal tahun ajaran baru ini, meskipun dilaksanakan secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini. Madrasah menyelenggarakan Matsama agar kalian lebih mengenal MAN Satu Tegal. Sebelum Ibu menyampaikan materi, perkenalkan, nama Ibu Ari Aprianti, pengampu mapel ekonomi, dan saat ini mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Curhat dong Bu, begitu kira-kira ya. Jadi apabila kalian selama dalam proses belajar ada hal-hal yang perlu pelayanan terkait permasalahan kesiswaan, insya Allah Ibu siap membantu. Dan tentunya dibantu oleh Bapak dan Ibu pembina lain, tim BK, dan staf administrasi. Oke, pejuang isoman, pejuang Matsama tahun 2021, pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kesiswaan. Sebagai informasi awal guys, jumlah siswa Man Satu Tegal tahun pelajaran 2021-2022 itu total berjumlah 1.325. Dengan rincian kelas 10 428, tadinya 430, tapi ada 2 orang yang mungkin belum mantap hatinya, sehingga saat ini per tanggal 12 Juli itu sejumlah 428. Kemudian kelas 11 454 dan kelas 12 443. Sudah terbayangkan jika tidak online, anak-anak hadir setiap hari di madrasah sejumlah 1.325. Belum ditambah Bapak dan Ibu guru karyawan. Wow, jadi rindu suasana itu. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama peduli akan protapkes pencegahan penularan COVID. Saat ini Bu stay at home di sini dan kalian di rumah masing-masing menjaga 5M. Masih ingat ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari bepergian jika tidak urgent atau penting. Mudah-mudahan keadaan semakin membaik dan sekolah segera dibuka kembali. Amin ya robbal alamin. Balik ke angka tadi, 1.325. Tentunya sudah terbayang jika semua siswa berperilaku sekendak hati. Kira-kira karakter apa ya yang akan terbentuk? Oleh karena itu, madrasah sebagai kawah candra di muka pembentukan karakter yang diharapkan mampu mengembangkan potensi agar siswa-siswa kami memiliki kompetensi. Madrasah memiliki seperangkat aturan main atau rule of play, tata tertib, ditoto gen tertib, sehingga kami berharap bahwa proses pembelajaran berjalan secara kondusif. Alhamdulillah, kesiswaan dan tim telah menyusun buku pedoman layanan kesiswaan. Nanti setiap peserta didik akan menerima, membaca, memahami, dan menandatangani pernyataan kontrak siap untuk mematuhi ketentuan dari madrasah. Harus siap ya. Nah, di sesi ini, Ibu akan memberikan gambaran secara umum. Bagaimana sih ketentuan tata tertib MAN Satu Tegal yang harus dipahami. Kalian simak baik-baik ya.
Oke anak-anak, kita mulai sesi materi kesiswaan. Yang pertama adalah tentang tata tertib. Ibu memberi judul tata tertib kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler MAN 1 Tegal. Tadi di awal Ibu sudah memberikan satu persepsi bahwa kalian ketika membayangkan jika ada 1.325 siswa yang berbuat sekendak hati tanpa aturan, kalian bisa membayangkan sendiri apa jadinya ketika berangkat dan pulang bebas, seragamnya semau-maunya. Ya, mudah-mudahan anak-anak pejuang MAT sama MAN 1 Tegal tahun 2021 alhamdulillah sudah memiliki afirmasi yang positif ya, tentunya sepakat bahwa aturan itu penting. Next, kita lanjut. Apa sih tata tertib? Tata tertib merupakan peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap peserta didik. Jadi tata tertib ini berfungsi sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah. Tujuannya adalah agar kegiatan proses belajar, mengajar itu berjalan secara kondusif sehingga dapat menunjang kegiatan yang efektif. Nah, tata tertib ini di MAN 1 Tegal itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh madrasah. Jadi ditujukan untuk mengembangkan karakter peserta didik, meliputi pengembangan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, ada budi pekerti, ada effort perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, bagaimana menjaga kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan, dan nilai-nilai yang mendukung secara efektif pembelajaran di madrasah kita. Ada beberapa poin, nanti kalian bisa membuka secara rinci, itu ada di buku layanan pedoman kesiswaan. Di sini Bu jelaskan sekilas. Yang pertama itu terkait dengan waktu kehadiran, masuk dan pulang madrasah. Jadi bel berbunyi pukul 7, tentunya kalian sudah hadir sebelum pukul 7. Ini syarat utamanya, kalian harus menyesuaikan ya tentunya jam di rumah kalian atau jam yang ada di pesantren dengan jam yang ada di sekolah, karena itu menjadi kunci bahwa kalian terlambat atau tidak itu kan menggunakan patokan jam. Nah, ketika di awal sudah tidak sama, maka akan menimbulkan permasalahan. Ini kalau normal pembelajaran dilaksanakan itu dari pukul 7 sampai pukul 14. Tapi karena pandemi, maka dilaksanakan secara online itu hanya 4 jam pelajaran atau selama 2 jam. Biasanya sebelum pelajaran dimulai itu ada pendidikan karakter, kita diajarkan untuk berdoa bersama, diwajibkan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Kemudian kegiatan madrasah. Di dalam kegiatan madrasah itu peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Kegiatan penilaian harian, kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang ada ya. Tadi di awal sesi kalian sudah menerima materi tentang kurikulum. Ya, di situ ada jumlah guru, Bapak Ibu pengampu mapel yang nanti akan diberi tugas di jamnya masing-masing sehingga saatnya proses pembelajaran
Meskipun secara online, kalian diwajibkan untuk mengikuti proses ini. Kemudian peserta didik wajib mengikuti pembelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Untuk ketentuan seragam, kita bisa melihat di buku panduan Matsama juga ada ya. Jadi seragamnya sudah ada aturan mainnya. Ini di sini hari Senin dan Selasa menggunakan abu-abu putih. Ini ada putra, ada juga putri. Dengan ketentuan yang berbeda tentunya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, berpeci kalau putra, berdasi, kemudian ada bed, atribut yang dikenakan, sabuk dari madrasah, bukan sabuk petinju nggih. Kemudian sepatu berwarna hitam, polos, kaos kaki putih. Karena ini pandemi, maka biasanya pada saat PTM kemarin Protapkesnya menyebutkan bahwa seragam ini digunakan hanya sehari. Jadi kemarin 2 kali kita uji coba, hari Selasanya menggunakan hari bebas. Karena seragam itu hanya digunakan 1 hari. Kemudian next, untuk seragam hari Rabu dan Kamis ini jangan sampai tertukar. Untuk batiknya itu batik hijau, kemudian bawahan hitam, sepatunya masih hitam polos, berdasi juga, atribut jangan sampai lupa karena itu trademark kalian, identitas kalian. Jilbabnya kalau yang putri berarti yang agak krem nggih. Kemudian untuk hari Kamisnya kalau online, kalau PTM itu biasanya menggunakan seragam bebas. Tapi kalau normal itu seragam ini digunakan pada hari Rabu dan Kamis. Untuk hari Jumat bisa dilihat di layar. Ini seragam pramuka lengkap. Topi pramukanya digunakan pada saat latihan ekstrakurikuler. Kemudian hari Sabtu itu menggunakan batik sama-sama hijau. Kalau tadi hari Rabu itu hijaunya tua, kalau ini hijaunya cerah nggih. Atribut sepatu. Kaos kaki hitam itu hanya digunakan pada saat menggunakan seragam pramuka. Selebihnya menggunakan kaos kaki putih. Kembali ke bagaimana sih untuk rambut, kuku, make up, aksesoris ketentuannya. Untuk peserta didik putra jelas rambutnya harus dipotong rapi, tidak dicat, nggih. Kukunya dipotong pendek, dibersihkan. Memakai aksesoris sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan. Kalau putri tentunya berjilbab, dandan, aksesorisnya sewajarnya. Kemudian jilbabnya tidak boleh dilipat, kukunya bersih, tidak menggunakan kutek. Wajahnya juga tidak boleh menggunakan make up. Ya, biasanya kan ada yang mulai menggunakan lipstick atau mungkin sudah menggunakan kosmetik yang lain. Ada eyeshadow, eyeliner, maskara atau sampai malah lensa mata. Repot nanti kalian kalau sudah seperti ini, berdandannya nanti ketika mau berangkat butuh waktu lama. Next, berikutnya adalah terkait dengan bagaimana tentang 10K. Jadi di dalam pembinaan karakter keagamaan, ketakwaan, keamanan, ketertiban, kerapian, keteladanan, kekeluargaan, keramahan, pendidikan, kebersihan, dan keindahan. Yang jelas nanti di setiap piket, Ibu ini menceritakan pada saat tidak online ya. Jadi nanti suatu ketika kita hadir di madrasah bertatap muka normal,
Maka di kelas masing-masing harus ada tim piket kelas. Secara bergiliran itu bertugas untuk menjaga, memenuhi kebutuhan kelas. Ya, nanti bisa diminta di TU biasanya terkait dengan alat-alat kebersihan. Kemudian ada aturan main juga di kelas, pembiasaan baik, bahwa peserta didik membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nanti dipisah antara sampah organik dan anorganik. Kemudian peserta didik juga di kelas nanti disajikan ada papan administrasi, itu diisi sesuai kebutuhan, data yang dilengkapi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terkait dengan keramahan, jangan lupa membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ketika kalian bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, karyawan, teman, bahkan juga ketika ada tamu dari luar. Jadi menerapkan nilai-nilai kesopanan ini dalam pergaulan sehari-hari, kemudian menjaga alma mater, nama baik diri, nama baik madrasah, nama baik orang tua, masyarakat, dimanapun kalian berada. Kemudian next terkait dengan perizinan. Bagaimana ketika kalian tidak hadir di MAN 1 Tegal? Ada tata tertibnya juga, nggih, ada ketentuan. Bagi peserta didik yang tidak masuk madrasah karena sakit atau keperluan lain, silakan nanti mengirimkan izin. Boleh mengkonfirmasi melalui telepon. Jadi ada pemberitahuan dari pihak orang tua kepada madrasah. Kalau sakitnya lebih dari 3 hari, maka harus menggunakan surat keterangan dokter. Untuk surat izin orang tua hanya berlaku 1 hari. Jadi disampaikannya kapan? Itu disampaikan sebelum jam pertama berakhir. Nah, terkait dengan peserta didik yang izin meninggalkan mapel tertentu karena pulang sebelum waktunya, maka harus sepengetahuan izin guru kelas dan guru piket atau guru BK. Jadi tidak boleh selonong boy, keluar masuk seenaknya, nggih. Jadi ada ketentuan yang harus kalian cermati sehingga tidak termasuk dalam pelanggaran. Kemudian peserta didik boleh izin keluar untuk mengambil tugas yang tertinggal. Biasanya ini yang pesantren yang dekat-dekat ya. Keluar sebentar untuk mengambil buku atau mungkin alat praktikum yang lain ya. Itu bisa minta izin Bapak Ibu guru piket dan mapel. Nah, untuk peserta didik yang mendadak sakit, itu diberi kesempatan untuk menenangkan diri. Jadi diberi kesempatan untuk berada di UKS selama 30 menit untuk observasi ya. Nanti selebihnya akan diambil tindakan oleh Bapak Ibu pembina UKS. Akankah dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit atau dipulangkan ke rumah orang tua. Itu untuk perizinan. Kemudian untuk kegiatan kesiswaan. Jadi kegiatan kesiswaan itu ada OSIS, ada ekstrakurikuler. Kalian bisa menyimak sepuas-puasnya di masing-masing IG mereka ya. Jadi OSIS juga punya medsos, di masing-masing ekstrakurikuler juga punya media sosial. Itu untuk memberi gambaran bagaimana kalian bisa mengenal potensi diri untuk bisa bergabung dengan mereka-mereka untuk mengembangkan bakat, menghebatkan prestasi kalian menjadi anak-anak duta madrasah. Jadi organisasi peserta didik yang diakui sah keberadaannya di madrasah adalah OSIS yang sudah ditetapkan oleh madrasah dan ekstrakurikuler. Nanti di setiap kelas ada perwakilan kelas yang disebut PK. Kemudian setiap kegiatan yang diadakan di luar madrasah yang melibatkan peserta didik harus
disertai dengan pemberitahuan resmi dari madrasah untuk orang tua wali. Jadi apapun itu, kami ketika ada kegiatan pasti secara resmi akan mengeluarkan surat edaran atau surat izin, surat pemberitahuan. Nah, peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu diwajibkan hanya satu ekstrakurikuler. Kalau pramuka memang diwajibkan di dalam kurikulumnya ada. Okay? Kalau ekstrakurikuler itu silahkan nanti kalian diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan bakat, minat, dan pilihannya. Terkait dengan upacara bendera, tentunya setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh madrasah. Walaupun secara online nanti kan ada peringatan hari-hari besar, silahkan diikuti ketentuannya dengan tertib, rapi, dan hikmat. Kecuali ada hal-hal yang kalian tidak bisa mengikuti, itu pun harus mengikuti ketentuan yang ada. Jadi harus ada izin dari wali kelas atau guru piket atau pembina atau bahkan ibu selaku wakil kesiswaan. Nah, untuk ekstrakurikuler di MAN 1 Tegal, nanti kalian bisa melihat sendiri bagaimana sepak terjang mereka ya. Jadi produk dari penempaan karakter di masing-masing ekstra itu nanti akan dipertunjukkan link demo ekstra. Kalian bisa menyaksikan sendiri. Ada ekstra pramuka, ada paskibra, ada PKS, ada PMR UKS, ada teater, ada ekstra keagamaan, ada mesiskir, karate, olahraga, tahfidz, PIKR, ya kalian tahu PIKR ya. Jadi konseling remaja. Silakan nanti kalian bisa membuka masing-masing medsos mereka. Kalau ibu sampaikan di sini kan tentunya tidak akan cukup satu hari kita bahas tentang kegiatan mereka. Terkait dengan prestasi nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Wakil Kepala Bidang Humas. Jadi sekilas prestasi MAN 1 Tegal tidak kalah dengan sekolah atau madrasah lain. Ya, meskipun online tapi MAN 1 Tegal tetap produktif. Nah, terkait dengan pelayanan kesiswaan, mekanisme apa yang kami sajikan itu sudah ada di buku pedoman layanan kesiswaan. Ya, bagaimana penanganan ketika ada permasalahan siswa, ketika harus dilaksanakan home visit, atau ketika kalian sakit, atau ada yang mau pindah, baik keluar maupun masuk ke MAN 1 Tegal. Ada SOP terkait dengan penanganan beasiswa internal atau eksternal. Biasanya kalau yang internal kita punya lembaga swadaya madrasah ya, LSM. Kalau dari eksternal banyak, ada Lasnas, ada PIP. Jadi silahkan yang punya kartu-kartu sakti untuk bisa memanfaatkan, mudah-mudahan bisa membantu proses belajar kalian di MAN 1 Tegal. Kemudian bagaimana SOP selama belajar di madrasah, ini mulai dari proses belajar mengajar di dalam kelas, bahkan sampai aturan main ketika kalian di musola. Ya, semua sudah tersaji. Silahkan nanti kalian pahami, kalian baca sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan. Mungkin itu materi singkat dari Ibu, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa memantapkan hati kalian untuk terus menghebatkan diri berprestasi di MAN 1 Tegal. Terakhir, simak quotes dari Ibu. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.
Ini quotes menurut Ibu. Oke guys, pejuang mat sama anak-anak hebat, anak-anak kebanggaan. Mudah-mudahan sedikit informasi ini dapat kalian pahami. Teruslah produktif, semangat belajar, menempa diri, fokuskan 90% waktu kalian pada solusi dan hanya 10% pada masalah. Salam budaya mutu. MAN 1 Tegal siap mencetak generasi unggul, ilmu ilmiah, amal Islamiyah, bermartabat dan berakhlakul karimah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.